Kalau Pak Jokowi itu memang punya ijazah, iya, kan kayak Pak Amin kan pernah. Ini saya punya ijazah ini. Iya, Saya dari punya ijazah SD ini, dari sampai SD. profesornya. Saya juga pernah nih, saya punya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Kan tinggal nunjukin aja kalau memang ada. Nggak ada. Ini Karena waktu di sidang PN Solo, SD, SMP, SMA-nya nggak ada. bermasalah ya. Iya, baru kita gugat yang terakhirnya UGM. Jadi Iya. gitu loh. Jadi kalau mau buktikan Oto, kan dia bilang ada katanya. Iya, bawa dong. Silahkanlah bawa yang SD, SMP, SMA, universitas yang pada waktu di Solo nggak ada. Kalau dia bilang ada ternyata nggak ada, berarti keterangan palsu dong ya? 7 tahun dia. Keterangan palsu. Nah, dalam waktu dekat kita akan pertimbangkan bikin laporan tuh. Iya, keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, kita ketemu lagi pada sore hari ini dengan Bang Egy Sujana. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Ahmad Yani yang dimuliakan Allah. Apa channelnya? Cerdas, berani, militan. Cerdas, berani, militan. Dan juga di samping kita ada Bang Hatta sebagai penggugat prinsipal. Ijazah palsu Jokowi. Iya, ijazah palsu. Ini saya ingin tanya nih Bang Egy kemarin. Ya. Saya kan tanggal 25 kan ada hal-hal yang penting. Tanggal 22 kan kita diputuskan MK. Ya, sudah tahulah kita keputusan MK itu ya kan, yang seperti itu. Tanggal 25 kita mendapat kado lagi dari peradilan, yaitu gugatannya Bang Egy tidak diterima. Beda dengan ditolak. Beda dengan tidak diterima tidak karena itu NO. karena dianggap pengadilan tidak berwenang. Belum masuk pokok perkara. Belum masuk pokok perkara itu seperti penting. itu. Dan apa yang sesungguhnya, bahkan kan putusannya pun melalui apa? Online seperti itu. Litigasi. Oke, Bang Egy apa yang mau disampaikan nih? Yang utama adalah menurut hemat saya kaitan putus tanggal 25 itu melihat putusan 22. Jadi ada hubungannya. Sangat. Kalau dua dikabulkan, Pasti kitanya dikabulkan juga. Itu stereotip. gimana nih logisnya? Cara pemahamannya sederhana. Pemilu curang itu kan diduga sudah jauh sebelum pencoblosan. Nah, Bang Egy, jauh sebelumnya sudah saya kemukakan. Iya, betul. Pada waktu kita mendaftar partai-partai politik tanggal 14 Agustus. Iya, betul. Yang kita Kan menyatakan kita hadir ini di tempat itu. ya kan kita maka membentuk ya nama gerakan politikal gerakan politik melawan politik genocide. Yes. GMPG. Nah, gitu. Malah jauh sesudah itu, kita melakukan datang ke Bawaslu, datang ke KPU. Kita laporkan ke DKPP. Iya. Semua seperti Tapi itu nggak diproses Iya. sama tim hukum. Gimana tim hukumnya itu? Sudah kita udah lapor, sudah dihukum mereka. Nggak ada. Kalau hukum itu mestinya gini, brother ya. Misalnya contoh. Nggak sebentar, kita lapor ke DKPP pada waktu itu, semua yang kita lapor udah proses, dihukum si Hasyim Asy'ari. Ya, Cuman hukumannya peringatan keras. Terakhir berkali-kali. 3 kali. Oke, kita nggak usah sekarang ini memang. Maksud saya harusnya setelah itu, Iya. misalnya ya pas saat tanggal 20 Maret dinyatakan PS atau Prabowo Gibran menang, itu mestinya gugat ke KPU, ke PT UN. Karena PT UN itu masuk wilayah dari KPU, dia masuk wilayah TUN, kan tapi tidak ada satupun yang Nah, menggugat. tapi itu. gini, apa argumentasi gini? Kalau kita urusan Itu udah kalau urusannya MK, apa yang kata yang tadi yang dipersoalkan Bang Egy, MK menyatakan bahwa kompetensi dia mengadili itu. Jadi sudah lewat itu. Cuman kita dianggap tidak mampu membuktikan. Kenapa kita nggak mau? Karena batas waktunya dibatasi. Bukti nggak boleh banyak-banyak. Jadi itu. Saksi juga nggak boleh kayak gitu. Jadi ada kontradiktif. Ya, kontradiktif kan di MK. Iya. Yang saya persoalin kenapa tim hukum nggak protes gitu loh. Enggak, sudah. Sekarang kita urusannya ijazah palsu dulu. Ya, kembali makanya Jadi maksud apakah dengan tidak gini. diterima ini akan masyarakat menganggap gini Bang Egy, Bang Egy, dengan gugatan tidak diterima ini coba nih edukasi ke masyarakat ini, edukasi penting juga nih. Seolah-olah dengan tidak diterima ini menganggap selesai problemnya ijazah palsunya Pak Jokowi, dianggap sah kayak gitu dulu. Tidak. Nah, Jadi bagaimana tuh? Masyarakat atau netizen yang memperhatikan persoalan ijazah palsu ini mesti dipahami bahwa tingkat putusan sela itu putusan yang sifatnya untuk menerima eksepsi atau tidak gitu loh.
sehingga sidang Masih bisa dalam jalan. bentuk formil ya. Masuk formil, belum masuk pokok perkara, Betul, belum substansi. masuk formil, Ya. belum masuk pembuktian, belum Ya. masuk keterangan-keterangan saksi. Apakah Itu. ijazah Jokowi palsu atau tidak belum Belum masuk ada, sana. Ya, belum. betul. Jadi ibarat masuk ke halaman, Ya. baru di pintu pagarnya udah ditolak. Belum masuk. Belum masuk, nggak boleh masuk, Ya, nggak boleh masuk. Ya, gitu. Itu kejahatan dari pengadilan. Ya, ya. Ini udah yang ketiga kali. Ya, padahal di yang di Solo kan sudah tidak mampu yang juga gini, dibuktikan kan? Bukan, yang di Solo itu justru kebenaran material karena pidana. Ya, ya, ya. Pidananya itu kan harusnya jaksa yang membuktikan ijazah aslinya. Ya, ya. Ini Jokowi ijazah aslinya. Kalian hoax, Ya. kalian bikin keterangan palsu, kalian bikin berita-berita yang tidak benar. Berdasarkan itu saya tangkap Egy. Boleh itu. Iya itu betul. Ya. Tapi nyatanya Ya, jaksa ya. tidak menyatakan adanya ijazah asli di pengadilan. ya. Tidak ada. Tidak, dia Dan bawa. itu saya konfirmasi langsung ke hakim. Hakim ini bagaimana? Kok jaksa nggak bisa ngadilkan dia nanti masuk dalam pertimbangan? Pertimbangannya malah dihukum. Iya, iya, iya. Itu logikanya begini. Soal pemilu yang begitu dahsyat hajat seluruh Indonesia kan, itu dari mulai ASN, TNI, Ya. Polri dan semuanya dikondisikan, istilah Arif Hidayat semua udah terkooptasi, ya masa tinggal hakim yang 8 nggak dikooptasi, Ya. termasuk Arif sendiri. Kenapa Arif bilang apa? Jokowi jangan dipanggil karena dia kepala negara, harus dibedakan dengan kepala pemerintahan, presiden. Kan itu Arif berarti melindungi Jokowi. Dia sekarang dia pura-pura playing victim gitu, minta ampun, minta apa, minta maaf, itu satu bukan prejudice ya, tapi fakta yang dia tampilkan sendiri. Ini permainan gitu loh. Jadi endingnya terakhir sebentar, endingnya terakhir di MK nggak diatur, nggak direkayasa kan nggak mungkin. Makanya Suhartoyo poinnya menang dari situ karena dia punya kelemahannya, ada kasus BLBI sehingga dia dipelintir dan ditekan, akhirnya dia berubah pindah ke sebelah gitu. Jadi Bang Egy ingin menyatakan bahwa persidangan di Mahkamah Konstitusi menjadi tempat laundrynya kejahatan pemilu itu. By design. Nah, gitu. Tempat Bahkan mencuci. Ya. udah cuci didesain Ya, oke. 01, 03 kalah. Ya. Itu. Nah, karena Jadi sudah bukan hanya ini dong, kalau 01, 03 salah kan menjadi lumrah. Kalah. Iya, menjadi lumrah menurut saya. Tapi adalah melegalkan kejahatan-kejahatan atau Pemilu. kecurangan-kecurangan pemilu itu dilegalkan. Dilegalkan. Melalui MKT itu. lebih lagi dari dilegalkan adalah dalam konteks justifikasi baik hukum, politik, ekonomi, termasuk bansos itu yang nggak benar. Padahal bansos saja 560 triliun itu. Itu omongan EF Saifullah, Saiful Basri juga, Faisal Basri. Tapi juga. sayangnya pada waktu kita minta EF nggak mau jadi itu. Ya itulah salahnya EF, cuma istilahnya onani intelektual aja. Kalau bahasanya yang lain tuh omon-omon. Iya, onani intelektual. Omon-omon lah. Iya. Ya, mesti dia tampil kita dong. Kita balik lagi. Maka poin pentingnya adalah dituntut sama enggak apa-apa, Mbak Bos. Silakan tuntut. Saya bisa buktikan Anda ngomong 560 kok. Tapi memang penting juga bahwa Tapi kenapa nggak mau tampil di pengadilan? Yang lebih penting lagi bahwa ternyata apa yang dikemukakan oleh Sri Mulyani, bansos yang dibagikan oleh Pak Jokowi itu tidak masuk di dalam apa yang namanya dana operasi presiden. Itu abuse of power betul itu. Bahkan Sri Mulyani cuma ngomong 138 miliar. Kan waktu dikonfirmasi ke Ibu Risma ya, kami tidak pernah membagi-bagikan itu. Kami langsung, tidak ada yang dalam bentuk natural. Maka kenapa yang ditanya pada waktu itu presiden menggunakan dana mana? Iya. Karena dalam bentuk natural dia. Dalam bentuk natural dana operasi presiden. Iya. Ternyata kalau kita lihat apa yang dimasuk ruang lingkup dana operasi presiden tidak termasuk bansos itu. Iya, tidak. Itu kepala daerah Bang Egy, bupati, gubernur itu banyak sekali masuk penjara gara-gara itu. Ini kenapa Jokowi nggak dikejarnya oleh KPK Kejaksaan Agung ini? Itulah kan semuanya tadi sudah dibilang terkooptasi. Terkooptasi Kalau udah ya. kooptasi bagaimana? Nah, logika saya ini melejit ke PN Jakarta Pusat. Balik lagi kita ke Iya, ijazah palsu. Jawaban ini dialah juga terkooptasi. Terkooptasi. Nggak berani. Harusnya kan
oke lah dia nggak setuju dengan ini kan. Enggak, Buka dong sidang, no? Iya, bukan gitu. Logikanya hukum pasal 185 Iya. HIR. Putusan sela harus diucapkan di persidangan, dihadiri kedua belah dibuka pihak. sidang terbuka. Iya toh? Iya. Itu undang-undang Iya, itu aja dikencingi, dianggap. Masa nggak dianggap gitu. suasana Covid udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Iya. Apa alasannya? Apa alasan? Nggak ada alasannya. Ya, akhirnya itu cara dia menghindar untuk tidak berani berhadapan dengan kita. Kita di sini rakyat ya, karena rakyat yang di Sebenarnya kan simpel ya kalau Pak Jokowi itu memang punya ijazah. Iya. Kan kayak Pak Amin kan pernah. Ini saya punya ijazah ini. Iya, iya. Saya Dari punya ijazah SD ini, dari sampai SD. profesornya. Saya juga pernah nih, saya punya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 kan tinggal nunjukin aja kalau memang ada. Nggak ada. Ini Karena waktu di sidang PN Solo, SD, SMP, SMA-nya nggak ada. bermasalah ya. Iya. Baru kita gugat yang terakhirnya UGM. Jadi Iya. gitu loh. Jadi kalau mau buktikan Oto, kan dia bilang ada katanya. Iya, bawa dong. Silahkanlah bawa yang SD, SMP, SMA, universitas yang pada waktu di Solo nggak ada. Kalau dia bilang ada ternyata nggak ada, berarti keterangan palsu dong ya. 7 tahun dia. Keterangan palsu ya? Nah, dalam waktu dekat kita akan pertimbangkan bikin laporan tuh. Iya, keterangan palsu itu. Ini prinsipal mau laporin Oto nggak ini? Prinsipal. Nah, gimana nih Bang Hatta? Apa? Kapok nggak ngugat lagi nih? Nggak. Berarti ada mau gugat lagi nggak, Bang Egy? Mau. Mau ya. Cuma kita lihat momentum. Teman-teman. Pokoknya masih dalam range 6 bulan ini. 6 bulan ya, oke. Mudah-mudahan Ya. Allah. Tapi satu pesan moralnya, Yani, Ya. antum bukan juga lawyer, gabunglah di sini. Antum justru jangan orang saya kok Egy lagi, suka nggak mau sebenarnya. Jeruk ini. Kan kalau gitu kan sudah memang makamnya Bang Egy di sana. Kita kasih Adinda Yani tampil, Ahmad Kausinuddin tampil semua lah. Iya. Supaya orang tahu. Nah, jadi edukasi buat rakyat tadi, rakyat sekarang masih ada peluang hukum. Kalau sekarang ibarat posisi main bola masih 0-0. 0-0. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Iya. Masih saya punya hak untuk gugat lagi. Ya walaupun bagaimana masih punya hak, rakyat lain masih bisa menyangkut. Yang lain juga boleh, silakan. Boleh, iya. Tidak tergantung Egy Sujana. Tidak tergantung Bang Hatta. Tidak, siapa aja. Karena si ini Utoy juga boleh kalau mau. Jadi gini. Boleh. Sebentar Pak. Sebentar ini lagi. Sebentar. Jadi ini saudara-saudara, pemimpin itu boleh dia salah. Boleh dia mengambil langkah-langkah, tapi yang tidak boleh itu berbohong. Ya, Itu berdusta. Kan Betul. banyak sekali kalau kita mau Bahkan istilah Allah juga dusta. Nah, banyak sekali bahwa apa yang dikemukakan oleh Pak Jokowi 9 tahun ini ya toh, bahkan pernah yang menyatakan bahwa ini nanti waktu mobil SMK udah banyak yang pesan 6.000 ya kan. 6.000 mana ya sekarang itu 6.000 itu. Itu kan bohong ya dong. biasa, aduh. Iya, 6.000. Terus dia menyatakan ada uang di kantongnya 11.000 triliun. ya kan. Banyak sekali. Tapi utang jalan terus. Ya, tapi memang saya tahu memang dari sejak awal saya mengenal beliau ini banyak kata-kata yang tidak benar seperti itu. Saya diungkapkan. Tapi kan tidak elegannya dia presiden, Bos. Ya Mestinya itu presiden. makanya seperti itu. Kalau di luar negeri berbohong itu menjadi hal yang paling pantang. Dia boleh salah. Bill Clinton kan hampir di-impeach, bukan masalah oral sex-nya, tapi kebohongannya yang dipersoalkan seperti itu. Jadi pemimpin memang tidak boleh berbohong, pemimpin itu. Dia harus jujur, ya seperti itu untuk menyukakan agar rakyatnya juga berlaku menjadi jujur. Saya kira ada yang lagi Bang Egy mau disampaikan ini. Yang terakhir buat masyarakat, bergeraklah, mandirilah, sadarlah bahwa kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Dan itu nanti celakanya buat kita juga. Harga beras naik, BBM naik, utang ugal-ugalan naik Bang dan Egy, semuanya. bukan sudah naik semua. Ya, makanya itu kan saya bilang celakanya. Okay. Jadi kalau ini tambah lagi pemilu curang, hasilnya dikukuhkan bahkan memimpin, maka pasti celaka. Cuma kita tidak tahu apa celaka ke depannya. Saya kira itu aja. Oke, kita jumpa lagi nanti dengan yang lain-lain, dengan topik yang lain-lain. Ada Bang Hatta, Gugat lagi. ada Bapak itu, ada Bapak Usus nanti akan membicarakan apa Pak nanti dengan Pak Egy? Udut. Saya ada. Ini penting juga. Ya ini pandu aja. Oke. Kita untuk ini kita tutup dulu. Tutup. Jumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.